Assalamualaikum sahabat perjalanan hidup. Malam itu langit terlihat mendung tipis ketika Raka menghentikan motor tuanya di depan sebuah gedung hotel, tempat reuni akbar SMA diadakan. Suara mesin motornya terdengar kasar dan bergetar, sangat berbeda dibanding deretan mobil mewah yang memenuhi area parkir. Beberapa satpam bahkan sempat memandang motornya dengan wajah heran sebelum akhirnya mempersilahkan ia masuk. Raka mematikan mesin perlahan lalu duduk beberapa detik di atas motor itu. Tatapannya mengarah ke pintu gedung yang dipenuhi cahaya lampu dan suara tawa orang-orang yang sudah lama tidak bertemu. Di wajahnya tidak terlihat gugup, tetapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia mengusap jok motor yang mulai pudar warnanya itu sambil tersenyum kecil. Motor tua itu bukan sekedar kendaraan bagi Raka. Motor itu adalah saksi hidup dari masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Dari motor itulah dulu ia mengantar ibunya berjualan sebelum berangkat sekolah. Dengan motor itu juga ia pernah kehujanan saat mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Banyak kenangan yang membuatnya tidak pernah ingin mengganti kendaraan tersebut, walaupun sebenarnya ia mampu membeli yang jauh lebih mahal. Raka lalu turun dan merapikan kemeja bolos warna abu-abu yang dikenakannya. Penampilannya sangat sederhana. Tidak ada jam mahal di tangannya, tidak ada sepatu mengilap, apalagi pengawal seperti kebanyakan orang sukses yang sering muncul di media sosial. Ia hanya terlihat seperti pria biasa berusia hampir 40 tahun yang datang menghadiri reuni tanpa membawa kebanggaan apapun. Ketika Raka mulai berjalan menuju pintu masuk, beberapa alumni yang sedang berdiri di dekat parkiran langsung memperhatikannya. Salah satu dari mereka, Denny, menyenggol lengan temannya sambil tertawa kecil. "Itu Raka bukan sih?" bisiknya. "Yang dulu anak pendiam itu?" jawab temannya memastikan. Denny mengangguk pelan lalu matanya turun melihat motor tua yang diparkir Raka. Wah, masih setia sama motor begituan ternyata. Beberapa orang mulai ikut menoleh. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang memandang rendah tanpa berusaha menyembunyikannya. Di acara yang dipenuhi gengsi dan pencapaian hidup seperti itu, penampilan sederhana Raka terlihat sangat mencolok. Raka sebenarnya mendengar beberapa bisikan itu, namun langkahnya tetap tenang. Ia justru tersenyum ramah ketika berpapasan dengan teman-teman lamanya. "Halo, apa kabar?" ucapnya sopan. Sebagian membalas sekadarnya, sebagian lagi hanya mengangguk kecil sambil kembali sibuk membicarakan mobil, bisnis, dan jabatan mereka masing-masing. Begitu masuk ke dalam ballroom hotel, suasana reuni terasa begitu meriah. Lampu gantung besar menyala terang, musik nostalgia diputar pelan, dan layar besar menampilkan foto-foto masa sekolah dulu. Banyak alumni datang dengan pakaian mahal dan penampilan yang berusaha menunjukkan kesuksesan hidup mereka. Raka berdiri beberapa saat di dekat pintu sambil memperhatikan suasana. Sesekali ia tersenyum melihat wajah-wajah lama yang dulu pernah mengisi masa mudanya. Ada rasa hangat dalam hatinya, tetapi juga ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia bisa melihat bagaimana sebagian besar orang kini lebih sibuk membandingkan pencapaian daripada mengenang persahabatan. Di sudut ruangan, beberapa alumni perempuan mulai memperhatikan Raka sambil berbisik pelan. "Itu serius Raka datang naik motor tua? Kayaknya hidupnya biasa aja ya. Padahal dulu dia pintar." Kalimat-kalimat itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk dimengerti. Anehnya, Raka sama sekali tidak menunjukkan rasa tersinggung. Ia justru menarik napas panjang seolah sudah terbiasa dipandang sebelah mata. Tak lama kemudian seorang panitia reuni menghampirinya dengan senyum ramah, meski sorot matanya tampak sedikit canggung. "Raka, wah, akhirnya datang juga. Silakan duduk ya, kursinya di sebelah sana." Raka mengangguk sopan. "Terima kasih." Namun ketika ia berjalan menuju meja yang ditunjuk, beberapa orang malah tertawa kecil karena kursi yang tersisa berada di bagian belakang, dekat pintu keluar dan jauh dari meja utama para alumni yang dianggap sukses. Salah satu suara bahkan terdengar cukup keras. "Cocoklah, yang penting tetap bisa makan gratis." Suasana sempat dipenuhi tawa kecil. Raka berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah suara itu, lalu hanya tersenyum tipis tanpa membalas apapun. Sikap tenangnya justru membuat beberapa orang merasa aneh sendiri. Dalam hati Raka sebenarnya memahami satu hal yang sering terjadi dalam hidup manusia. Banyak orang terlalu cepat menilai-nilai seseorang hanya dari kendaraan, pakaian, dan penampilan luar. Mereka lupa bahwa kehidupan bisa berubah kapan saja, dan tidak semua orang suka memamerkan apa yang dimilikinya. Raka kemudian duduk perlahan di kursinya sambil memperhatikan acara yang mulai berjalan. Di atas panggung, para alumni bergantian menceritakan pencapaian mereka. Ada yang bangga memamerkan bisnis besar, ada yang sibuk menunjukkan foto rumah mewah dan liburan luar negeri. Sementara itu Raka hanya diam sambil sesekali menyeruput air mineral. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang sedang duduk tenang di pojok ruangan itu sebenarnya menyimpan rahasia besar yang malam itu akan mengubah suasana reuni menjadi penuh penyesalan. Musik reuni masih terdengar pelan memenuhi ballroom hotel
ketika suasana mulai berubah semakin tidak nyaman bagi Raka. Setelah beberapa alumni selesai memperlihatkan pencapaian hidup mereka di atas panggung, obrolan-obrolan kecil mulai memenuhi setiap sudut ruangan. Tawa terdengar di mana-mana, tetapi sebagian besar bukan lagi tawa hangat penuh nostalgia. Malam itu terasa lebih seperti ajang pamer keberhasilan dibanding pertemuan sahabat lama. Raka tetap duduk tenang di kursinya di bagian belakang. Tangannya memegang gelas air mineral sambil sesekali memperlihatkan layar besar yang menampilkan foto-foto masa sekolah. Senyum kecil muncul di wajahnya ketika melihat foto-foto lama itu. Baginya, kenangan sekolah jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang dipamerkan malam itu. Namun ketenangan itu perlahan terusik ketika dua orang mendekatinya dengan langkah santai dan senyum yang sulit diartikan. Mereka adalah Dian dan Bimo. Dian adalah perempuan yang dulu sangat populer di sekolah. Cantik, pintar berbicara, dan selalu menjadi pusat perhatian. Dulu banyak laki-laki menyukainya, termasuk Raka yang diam-diam pernah menaruh rasa padanya. Sedangkan Bimo adalah mantan ketua geng sekolah yang sejak dulu terkenal suka merendahkan orang lain demi terlihat hebat. Kini keduanya datang dengan penampilan sangat mencolok. Dian mengenakan gaun mahal lengkap dengan perhiasan berkilau di tangannya. Sementara Bimo memakai jas mewah dengan jam tangan mahal yang sengaja sering diperlihatkannya saat berbicara. Bimo tersenyum tipis sambil menarik kursi tanpa dipersilahkan. "Raka, lama banget gak ketemu," katanya sambil menepuk bahu Raka pelan. Raka mengangguk sopan. "Iya, lama." Dian ikut duduk sambil menyilangkan tangan. Tatapannya turun sebentar ke arah pakaian sederhana Raka sebelum tersenyum kecil. "Kamu masih tinggal di rumah lama ya?" tanyanya dengan nada seolah basa-basi. Padahal terdengar seperti sindiran. Raka tersenyum tenang. "Masih sering ke sana." "Kerja apa sekarang?" sambung Bimo cepat. Pertanyaan itu membuat beberapa alumni di meja sebelah mulai memperhatikan. Seolah mereka juga penasaran ingin mengetahui seberapa jauh kehidupan Raka berjalan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Raka menjawab singkat, "Kerja biasa." "Kerja biasa itu apa?" tanya Bimo lagi sambil tertawa kecil. Raka tidak langsung menjawab. Ia memilih meminum airnya terlebih dahulu. Namun sikap tenang Raka justru membuat Bimo semakin ingin menjatuhkannya. "Jangan-jangan masih serabutan," ucap Bimo sambil melirik beberapa orang di sekitar meja. Beberapa alumni langsung tertawa kecil. Dian ikut tersenyum tipis. Nggak apa-apa kok, yang penting halal." Kalimat itu terdengar seperti dukungan, tetapi nada bicaranya jelas dipenuhi rasa meremehkan. Raka memahami itu, namun wajahnya tetap tenang. Di sisi lain ballroom, para alumni lain mulai memperhatikan meja mereka. Sebagian tampak menikmati situasi itu seperti tontonan menarik. Bimo lalu bersandar santai di kursinya. "Aku sih bersyukur banget sekarang bisnis lagi bagus. Tahun ini aja baru buka cabang ketiga." Ia sengaja berbicara lebih keras agar didengar orang lain. "Hebat ya," jawab salah satu alumni dari meja sebelah. Bimo tersenyum bangga lalu kembali menatap Raka. "Kamu tadi datang naik motor tua itu kan?" tanyanya terang-terangan. Beberapa orang langsung menoleh sambil menahan senyum. Raka hanya mengangguk kecil. "Iya." "Masih hidup susah ternyata," celetuk seseorang dari belakang sambil tertawa. Suasana meja langsung dipenuhi tawa kecil. Dian menutup mulutnya sambil ikut terkekeh pelan. "Aku kira minimal sekarang sudah bawa mobil lah." Bimo kembali menimpali. "Ya nggak semua orang berhasil kan?" Ucapan itu sengaja diucapkan sambil memandang rendah ke arah Raka. Seolah malam itu mereka ingin memastikan semua orang tahu siapa yang dianggap sukses dan siapa yang dianggap gagal. Namun yang membuat beberapa orang mulai heran adalah reaksi Raka sendiri. Ia sama sekali tidak terlihat malu, tidak ada wajah marah, tidak ada usaha membela diri. Raka justru tersenyum kecil seolah semua hinaan itu tidak menyentuh harga dirinya sedikit pun. Sikap itu membuat Dian diam sesaat. Dalam hatinya ia sebenarnya berharap Raka terlihat minder atau tersinggung. Namun ketenangan pria itu justru membuatnya merasa aneh sendiri. Bimo yang merasa belum puas kembali melanjutkan sindirannya. "Rak, jujur aja, hidup sekarang berat ya?" Raka menatapnya tenang. Semua orang pasti punya perjalanan hidup masing-masing. Jawaban itu sederhana tetapi membuat suasana sempat hening beberapa detik. Sayangnya Bimo malah tertawa. "Bahasanya berat banget, tapi serius, kalau memang lagi susah bilang aja, siapa tahu teman-teman di sini bisa bantu." Kalimat itu langsung disambut beberapa tawa kecil lagi. Raka perlahan meletakkan gelasnya di atas meja. Tatapannya menyapu wajah-wajah di sekelilingnya yang sedang menikmati penghinaan tersebut. Namun di dalam pikirannya, Raka justru teringat masa lalu. Dulu ketika sekolah,
Bimo sering meremehkan murid yang tidak punya uang. Dian juga termasuk orang yang lebih suka berteman dengan mereka yang populer dan berada. Waktu ternyata tidak banyak mengubah sifat mereka. Bedanya sekarang penghinaan itu dibungkus dengan pakaian mahal dan senyum palsu. Tidak lama kemudian salah satu alumni perempuan datang menghampiri meja mereka. Bimo, mobil barumu yang di depan keren banget, pujinya. Bimo langsung tersenyum lebar. Yang berwarna hitam itu, biasa aja. Padahal jelas-jelas ia sengaja memamerkannya sejak awal acara. Dian ikut menambahkan dengan bangga. Bimo sekarang relasinya banyak banget, kenal pejabat juga. Lalu matanya kembali melirik Raka. Kamu sendiri apa kabar hidupnya, Rak? Sudah menikah belum? Atau masih fokus cari kerja dulu? Beberapa orang kembali tertawa kecil. Namun lagi-lagi Raka hanya tersenyum tipis. Doakan saja yang baik. Jawaban singkat itu membuat Dian sedikit kesal karena sedari tadi Raka tidak terpancing emosi sedikit pun. Padahal mereka berharap pria sederhana itu terlihat malu di depan semua alumni. Mereka tidak sadar bahwa pria yang sedang mereka hina malam itu sebenarnya sedang memperhatikan semuanya dengan sangat tenang. Seolah sedang menilai siapa yang masih memiliki hati dan siapa yang berubah karena kesombongan dunia. Suasana reuni semakin ramai ketika malam mulai larut. Musik nostalgia terus diputar. Suara gelas beradu terdengar dari beberapa meja, sementara tawa para alumni memenuhi ballroom hotel yang mewah itu. Namun di tengah meriahnya acara, Raka tetap menjadi bahan pembicaraan sebagian orang. Beberapa alumni mulai terang-terangan melirik ke arahnya sambil berbisik pelan. Ada yang membandingkan penampilannya dengan alumni lain, ada yang sengaja membahas motor tuanya dengan nada mengejek, bahkan ada yang diam-diam merasa lega karena hidup mereka terlihat lebih berhasil dibanding dirinya. Tetapi anehnya, semakin banyak orang meremehkannya, Raka justru terlihat semakin tenang. Ia duduk santai di kursinya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa malu. Sesekali ia tersenyum kecil ketika seseorang menyapanya, lalu kembali menikmati suasana dengan wajah damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap itu membuat sebagian orang mulai bingung sendiri. Biasanya orang yang dipermalukan di acara seperti itu akan memilih pulang lebih awal atau berusaha membela diri mati-matian. Namun Raka berbeda. Ia seperti tidak peduli pada penilaian manusia. Di sudut ruangan, Bimo masih terus mencari perhatian. Ia kini berdiri bersama beberapa alumni sambil memamerkan bisnis dan koneksi yang dimilikinya. Sesekali matanya melirik ke arah Raka dengan senyum merendahkan. Kalau dipikir-pikir, hidup memang gak adil ya, ucap Bimo sambil tertawa kecil. Maksudnya? Tanya salah satu alumni. Dulu waktu sekolah ada yang pintar banget, tapi ujung-ujungnya ya biasa aja hidupnya. Beberapa orang langsung tahu siapa yang sedang dibicarakan. Tatapan mereka perlahan mengarah pada Raka yang duduk sendirian di belakang. Salah satu pria ikut menimpali. Kadang pintar aja nggak cukup ternyata. Tawa kecil kembali terdengar. Namun Raka tetap diam. Ia hanya menatap layar besar di depan ruangan yang sedang menampilkan foto-foto lama masa sekolah. Di salah satu foto itu terlihat dirinya sedang berdiri di belakang kelas sambil tersenyum kecil mengenakan seragam putih abu-abu yang sudah kusam. Saat melihat foto itu, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Raka teringat bagaimana dulu ia sering datang terlambat karena harus membantu ibunya berdagang sebelum sekolah. Ia juga teringat bagaimana dirinya beberapa kali diejek karena sepatu usangnya. Bahkan saat teman-teman lain jajan di kantin, ia lebih sering duduk sendiri sambil menahan lapar. Anehnya, semua hinaan itu justru membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Ia belajar satu hal sejak muda, bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh omongan manusia. Karena itu malam ini, ketika banyak orang kembali memandang rendah dirinya, hati Raka sama sekali tidak terguncang. Dian yang sejak tadi memperhatikan sikap Raka, mulai merasa heran sendiri. Perempuan itu sebenarnya berharap Raka menunjukkan wajah kecewa atau malu setelah dihina berkali-kali. Namun pria itu justru terlihat sangat tenang. Bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dipermalukan di depan banyak orang. Dian akhirnya berjalan mendekati meja Raka sambil membawa gelas minuman. "Kamu nggak marah ya dari tadi diledekin terus?" tanyanya sambil duduk di depan Raka. Raka tersenyum kecil. "Kenapa harus marah?" Dian sedikit terdiam mendengar jawaban itu. "Ya, kalau aku jadi kamu mungkin udah malu banget." Raka memandang suasana reuni sebentar sebelum menjawab pelan. "Kalau hidup cuma dipakai untuk memikirkan omongan orang, capek sendiri." Jawaban itu membuat Dian tak langsung membalas. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa cara bicara Raka berbeda dibanding orang lain di ruangan tersebut. Tidak ada nada iri,
Tidak ada usaha pamer dan tidak ada rasa rendah diri. Sementara itu di meja lain, beberapa alumni perempuan masih membicarakan Raka. Padahal dulu dia paling pintar. Iya, tapi lihat sekarang. Kasihan juga sih. Kalimat-kalimat itu terus berputar memenuhi ruangan seperti pisau kecil yang diarahkan diam-diam pada harga diri seseorang. Namun Raka sama sekali tidak bereaksi. Ia justru bangkit perlahan dari kursinya, lalu berjalan menuju meja makanan. Langkahnya santai dan wajahnya tetap tenang. Tidak ada gerakan terburu-buru atau sikap gugup seperti orang yang sedang minder. Saat mengambil minuman, seorang pelayan hotel tanpa sengaja menyenggol tangannya hingga sedikit air tumpah ke kemejanya. "Maaf Pak, maaf," ucap pelayan itu panik. Raka malah tersenyum ramah. "Tidak apa-apa." Pelayan itu terlihat lega karena tidak dimarahi. Di kejauhan, beberapa alumni memperhatikan kejadian itu sambil berbisik. Masih sabar juga dia. Kalau aku sih udah nggak betah dari tadi. Namun justru disitulah letak perbedaan Raka dengan kebanyakan orang malam itu. Semakin ia diremehkan, semakin terlihat bahwa dirinya tidak haus pengakuan. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Bimo yang melihat Raka tetap tenang, malah mulai merasa terganggu sendiri. Baginya, orang yang dihina seharusnya terlihat jatuh dan rendah diri. Tetapi Raka justru seperti seseorang yang memiliki keyakinan besar dalam dirinya. Perasaan aneh mulai muncul di hati beberapa alumni lain. Mereka mulai sadar bahwa meski datang dengan motor tua dan pakaian sederhana, Raka memiliki ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang di ruangan itu. Sebab sebagian besar orang malam itu terlihat sibuk mencari pengakuan. Sementara Raka hanya duduk diam tanpa berusaha terlihat hebat sedikit pun. Dan tanpa mereka sadari, ketenangan pria sederhana itu perlahan mulai membuat suasana reuni berubah menjadi kanggung. Malam semakin larut, tetapi suasana reuni justru semakin ramai. Musik nostalgia masih mengalun pelan di dalam ballroom hotel. Sementara, para alumni sibuk bercengkrama dan memamerkan pencapaian hidup masing-masing. Gelas-gelas minuman terus terangkat, suara tawa terdengar di hampir setiap sudut ruangan, dan lampu gantung besar memantulkan cahaya hangat yang membuat acara terlihat begitu mewah. Namun, di tengah keramaian itu, Raka tetap menjadi sosok paling sederhana. Ia kembali duduk di kursinya di bagian belakang setelah mengambil minuman. Tatapannya tenang memperhatikan suasana sekitar. Sesekali ia tersenyum kecil ketika melihat teman-teman lama bernyanyi bersama di depan panggung. Tidak ada rasa canggung di wajahnya, meskipun sejak awal kedatangannya ia terus menjadi bahan hinaan. Sementara itu, Bimo masih sibuk menjadi pusat perhatian. Pria itu berdiri di dekat meja utama sambil menceritakan bisnisnya kepada beberapa alumni lain. Nada suaranya sengaja dibuat keras agar banyak orang mendengar. "Tahun depan aku rencana buka proyek baru lagi," katanya penuh percaya diri. "Wah, keren banget," sahut seseorang kagum. Bimo tersenyum bangga lalu melirik ke arah Raka yang duduk sendirian. "Ya beginilah, hidup harus kerja keras supaya nggak jalan di tempat." Beberapa orang tertawa kecil karena mengerti sindiran itu diarahkan pada Raka. Namun sebelum suasana kembali dipenuhi ejekan, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan hotel. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan. Banyak yang mengira itu tamu hotel biasa. Tetapi beberapa detik kemudian, suara rem mobil lain kembali terdengar menyusul. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Beberapa alumni yang duduk dekat pintu mulai menoleh penasaran. "Siapa lagi datang malam-malam begini?" bisik salah satu dari mereka. Seorang panitia reuni berjalan mendekati pintu ballroom untuk melihat keadaan di luar. Namun belum sempat ia membuka pintu sepenuhnya, seorang satpam hotel masuk dengan langkah cepat sambil terlihat sedikit panik. "Permisi, ada tamu penting datang," katanya pelan kepada panitia. "Tamu siapa?" Satpam itu menggeleng kecil. "Kurang tahu, tapi dari tadi staf hotel langsung turun semua." Ucapan itu membuat beberapa orang mulai penasaran. Tak lama kemudian, pintu ballroom terbuka lebih lebar. Suasana yang tadinya ramai perlahan mulai melambat ketika beberapa pria berpakaian formal masuk ke dalam ruangan. Mereka mengenakan jas hitam rapi dengan ekspresi serius. Di belakang mereka, terlihat dua perempuan muda membawa map dan tablet kerja. Orang-orang langsung saling pandang. "Pejabat ya? Atau owner hotel? Kayaknya penting banget." Beberapa alumni otomatis merapikan posisi duduk mereka. Bahkan Bimo yang sedari tadi paling santai mulai berdiri tegak sambil membenarkan jasnya. Dari luar ballroom, terlihat deretan mobil mewah masih terparkir di depan hotel. Salah satunya bahkan memiliki pengawalan khusus. Suasana reuni mendadak berubah menjadi penuh rasa penasaran. Para staf berpakaian formal itu lalu berdiri di dekat pintu sambil memperhatikan seluruh ruangan seperti sedang mencari seseorang. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara kepada panitia reuni. "Maaf, kami sedang mencari Pak Raka." Kalimat itu langsung membuat beberapa alumni terdiam. "Pak Raka?" ulang panitia dengan bingung. "Iya, beliau ada di sini." Bimo langsung tertawa kecil sambil menunjuk ke arah belakang ruangan. "Oh, Raka yang itu." Nada suaranya masih terdengar meremehkan.
Beberapa orang ikut menoleh ke arah Raka yang sedang duduk santai sambil memegang gelas minuman. Salah satu staf mengikuti arah tunjukan itu. Begitu melihat Raka, ekspresinya langsung berubah serius. Pak Raka ternyata benar ada di sini. Tanpa menunggu lama, pria itu langsung berjalan cepat menghampiri Raka, diikuti staf-staf lainnya. Ballroom mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Raka. Bahkan musik yang tadi terdengar pelan seolah tidak lagi diperhatikan siapapun. Bimo yang tadinya tersenyum santai perlahan mulai mengernyit bingung ketika melihat para staf itu berhenti tepat di depan Raka. Lalu sesuatu terjadi yang membuat seluruh ruangan membeku. Salah satu pria berseragam formal itu sedikit menundukkan kepala kepada Raka. "Maaf Pak, kami terlambat datang menjemput." Kalimat itu membuat suasana berubah total. Beberapa alumni langsung saling pandang dengan wajah tidak percaya. Dian bahkan tanpa sadar berdiri dari kursinya. Sementara Raka sendiri hanya menghela napas kecil lalu tersenyum tenang. "Saya bilang tidak perlu dijemput," ucapnya pelan. "Tapi jadwal meeting besok pagi sudah disiapkan semua Pak," jawab staf itu hormat. Bimo mulai kehilangan senyum di wajahnya. Ia memperhatikan pria-pria berpakaian formal itu dengan tatapan bingung. Cara mereka berbicara pada Raka jelas bukan kepada orang biasa. Beberapa alumni lain mulai berbisik pelan. Siapa sebenarnya Raka? Itu staf pribadinya? Kenapa mereka hormat banget? Di luar ballroom, deretan mobil mewah masih terlihat melalui pintu kaca hotel. Lampu kendaraan menyala terang, membuat suasana terasa seperti kedatangan pejabat penting. Namun yang paling mengejutkan adalah sikap Raka sendiri. Pria yang sejak tadi dihina karena datang dengan motor tua itu tetap terlihat biasa saja. Tidak ada wajah sombong, tidak ada senyum kemenangan. Ia hanya berdiri perlahan lalu berbicara santai kepada staf-staf tersebut seolah semua itu hal biasa dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, para alumni mulai merasa bahwa mereka mungkin telah salah menilai seseorang. Ballroom hotel yang sejak tadi dipenuhi suara tawa dan obrolan kini berubah menjadi sangat hening. Semua mata tertuju pada Raka dan rombongan pria berpakaian formal yang berdiri hormat di depannya. Bahkan beberapa alumni yang tadi sibuk bercanda mulai berdiri dari kursi mereka demi melihat lebih jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bimo terlihat paling gelisah. Pria yang sejak awal paling keras meremehkan Raka itu kini memandang bingung ke arah staf-staf yang datang dengan mobil mewah. Tatapannya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Sementara Dian berdiri terpaku sambil menggenggam tas kecilnya erat-erat. Dalam pikirannya mulai muncul pertanyaan yang sama seperti semua orang di ruangan itu. Siapa sebenarnya Raka? Raka sendiri masih terlihat tenang. Ia berdiri santai sambil menatap salah satu staf yang tadi menyapanya. "Kalian terlalu berlebihan," katanya pelan. "Maaf Pak," jawab staf itu sopan. "Tapi beberapa direksi meminta kepastian untuk rapat besok pagi. Karena Bapak sulit dihubungi, kami akhirnya mencari ke sini." Kalimat itu membuat beberapa alumni mulai saling berbisik. Direksi? Rapat apa? Memangnya dia kerja di perusahaan besar? Bimo mencoba tertawa kecil, meski wajahnya mulai kaku. "Rak, kamu sekarang kerja bagian apa sih sebenarnya?" Nada suaranya sudah berbeda, tidak lagi seberani tadi. Namun sebelum Raka menjawab, salah satu pria berseragam formal di sampingnya justru berbicara lebih dulu. "Mohon maaf sebelumnya," katanya sopan sambil memandang semua orang di ruangan. "Bapak Raka adalah direktur utama perusahaan kami." Kalimat itu langsung menghantam suasana ballroom seperti petir. Beberapa alumni spontan membelalakan mata. "Apa? Direktur utama?" "Yang benar saja." Bimo langsung terdiam. Wajahnya perlahan pucat ketika staf itu menyebut nama perusahaan tempat Raka memimpin. Perusahaan itu bukan perusahaan kecil. Nama perusahaan tersebut sangat terkenal di dunia bisnis nasional. Hampir semua orang pernah mendengarnya. Bahkan beberapa alumni di ruangan itu pernah melamar kerja di sana. Termasuk relasi bisnis Bimo sendiri. Salah satu alumni sampai menutup mulutnya karena syok. "Itu perusahaan yang sering masuk berita ekonomi itu?" "Iya. Yang cabangnya di mana-mana. Katanya pemiliknya jarang muncul di media." Bisikan mulai memenuhi ruangan dengan nada berbeda. Kali ini bukan ejekan, melainkan keterkejutan. Dian perlahan mundur selangkah sambil menatap Raka tanpa berkedip. Ia seperti tidak percaya bahwa pria sederhana yang sejak tadi dihina ternyata memiliki posisi setinggi itu. Sementara itu Raka terlihat sedikit tidak nyaman menjadi pusat perhatian.
Ia memandang stafnya lalu berkata pelan, "Sudah, jangan dibesar-besarkan." Namun ucapan sederhana itu justru semakin membuat semua orang sadar bahwa kekuasaan dan jabatan besar benar-benar ada di tangan pria tersebut. Salah satu alumni yang tadi ikut menertawakan motor tua Raka mulai menelan ludah. Tapi, kalau dia direktur utama, kenapa datang naik motor begitu? Pertanyaan itu terdengar lirih, namun cukup jelas di tengah suasana hening. Raka tersenyum kecil sebelum akhirnya menjawab sendiri. "Karena saya suka motor itu." Jawabannya sederhana, tetapi membuat banyak orang langsung merasa malu. Tidak ada nada pamer dalam suara Raka. Tidak ada usaha membalas penghinaan yang tadi diterimanya. Ia hanya menjawab dengan tenang, seolah semua ejekan malam itu memang tidak penting baginya. Bimo mencoba tersenyum meski jelas terlihat gugup. "Rat, jadi selama ini kamu?" Ia tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Di kepalanya mulai teringat semua hinaan yang tadi ia lontarkan. Tentang motor tua, tentang hidup gagal, tentang pekerjaan biasa. Dan kini semua kata-kata itu terasa seperti tamparan untuk dirinya sendiri. Sementara beberapa alumni lain mulai berubah sikap sangat cepat. Orang-orang yang tadi bahkan enggan menyapa Raka, kini mulai mendekat sambil tersenyum canggung. "Wah Rak, keren banget ternyata. Kamu nggak berubah ya, tetap rendah hati. Kok nggak pernah cerita?" Raka hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tahu sebagian besar pujian itu muncul bukan karena ketulusan, melainkan karena mereka baru mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dian perlahan menghampiri Raka dengan wajah yang tidak lagi setinggi tadi. "Aku nggak nyangka," ucapnya pelan. Raka menatapnya tenang. Memang tidak perlu disangka. Jawaban itu membuat Dian semakin sulit berkata-kata. Di sisi lain ruangan, panitia reuni yang tadi menempatkan Raka di kursi belakang kini terlihat salah tingkah. Bahkan beberapa orang mulai buru-buru menawarkan kursi di meja depan. "Pak Raka, pindah ke depan saja." "Iya, tempatnya lebih nyaman." Namun Raka menggeleng pelan. "Di sini juga nyaman." Kalimat itu kembali membuat banyak orang terdiam. Sebab semakin malam berjalan, semakin terlihat jelas bahwa Raka tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Justru orang-orang di ruangan itulah yang sejak awal sibuk mengukur harga manusia dari penampilan luar. Kini suasana reuni berubah total. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi sindiran tentang motor tua. Yang tersisa hanya rasa malu, terutama bagi mereka yang tadi paling keras merendahkan Raka di depan banyak orang. Setelah identitas Raka terungkap, suasana ballroom tidak lagi sama. Udara di dalam ruangan terasa canggung dan berat. Orang-orang yang tadi tertawa paling keras, kini justru memilih diam sambil saling melirik dengan wajah kikuk. Musik reuni masih tetap diputar, tetapi tidak ada lagi yang benar-benar menikmati suasana. Semua perhatian kini tertuju pada Raka. Pria yang sejak awal datang dengan motor tua dan pakaian sederhana itu mendadak menjadi sosok paling dihormati di ruangan. Namun anehnya, Raka sendiri tetap duduk tenang di kursinya di bagian belakang, seolah jabatan besar yang dimilikinya bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Sementara itu, Bimo mulai merasakan kepanikan yang perlahan menghantam pikirannya. Ia berdiri kaku sambil memperhatikan beberapa staf Raka yang masih berada di dekat pintu ballroom. Wajahnya mulai kehilangan warna. Tangannya yang tadi begitu percaya diri memegang gelas, kini terlihat gemetar kecil. Di kepalanya terus terngiang ucapan staf tadi. "Bapak Raka adalah direktur utama perusahaan kami." Kalimat itu seperti mimpi buruk yang datang terlalu cepat. Bimo mengenal perusahaan tersebut dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada kebanyakan alumni lain di ruangan itu. Selama 2 tahun terakhir, ia mati-matian mencoba masuk dalam proyek kerjasama dengan salah satu anak perusahaan milik Raka. Ia pernah membanggakan proyek itu kepada banyak orang, pernah memamerkan relasinya, pernah merasa dirinya sudah dekat dengan lingkaran orang-orang penting perusahaan tersebut. Namun malam ini, semuanya terasa runtuh, karena orang yang sejak tadi ia hina, ternyata adalah orang paling berpengaruh di perusahaan itu sendiri. "Gila," gumamnya pelan, sambil menelan ludah. Salah satu teman di sampingnya ikut berbisik. "Mo, bukannya perusahaan kamu lagi ajukan kerjasama sama grup mereka?" Bimo langsung menoleh cepat. "Iya, kalau begitu," kalimat itu tidak perlu diselesaikan. Bimo sudah mengerti maksudnya. Keringat dingin mulai terasa di pelipisnya, meskipun ruangan ber-AC. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar takut. Sementara itu Dian juga tidak kalah panik. Perempuan yang sejak awal ikut mempermalukan Raka, kini berdiri diam sambil memperhatikan pria itu dari kejauhan. Wajahnya yang tadi penuh rasa bangga, perlahan berubah pucat. Ia teringat semua perkataannya malam ini. Tentang motor tua, tentang hidup biasa, tentang pekerjaan sederhana. Bahkan tadi ia sempat merasa malu pernah dekat dengan Raka semasa sekolah.
Kini semua ucapan itu terasa sangat memalukan bagi dirinya sendiri. Dian perlahan duduk kembali di kursinya sambil memegangi tangan sendiri yang mulai dingin. Kenapa dia nggak bilang dari awal? Bisiknya pelan. Namun dalam hati kecilnya, Dian sebenarnya tahu jawabannya. Karena Raka tidak pernah merasa perlu membuktikan siapa dirinya kepada orang lain. Justru merekalah yang terlalu cepat menilai. Di sisi lain ballroom, beberapa alumni mulai mengerumuni staf-staf Raka dengan rasa penasaran. Pak Raka benar pemilik grup perusahaan itu? Iya, jawab salah satu staf singkat. Yang proyeknya sampai luar negeri itu? Staf tersebut mengangguk sopan. Jawaban itu membuat suasana kembali gempar. Kini semua orang mulai sadar bahwa pria yang tadi duduk sendirian di belakang bukan sekadar orang sukses biasa. Pengaruhnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Beberapa alumni bahkan mulai membandingkan pencapaian mereka dengan Raka. Dan mendadak semua kesombongan malam itu terasa kecil. Bimo memperhatikan perubahan sikap orang-orang dengan wajah tegang. Tadi mereka tertawa bersamanya saat menghina Raka. Sekarang orang-orang yang sama mulai mendekati Raka dengan wajah penuh hormat. Perubahan itu terasa begitu cepat dan menusuk harga dirinya. Ia akhirnya memberanikan diri berjalan mendekati Raka. Langkahnya tidak lagi santai seperti sebelumnya. Ketika sampai di depan Raka, pria itu mencoba tersenyum meski terlihat dipaksakan. "Rak," suaranya pelan. Raka menoleh tenang. "Iya?" Bimo sempat kehilangan kata-kata beberapa detik. "Aku tadi cuma bercanda." Kalimat itu keluar dengan suara kecil. Raka memandangnya tanpa ekspresi marah sedikit pun. "Tidak apa-apa." Jawaban singkat itu justru membuat Bimo semakin tidak nyaman. Karena ia sadar Raka tidak sedang sakit hati. Tetapi dirinya sendiri yang mulai dipenuhi rasa malu. Bimo mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana. "Kamu juga nggak cerita kalau ternyata..." Raka memotong pelan. "Memangnya harus?" Kalimat sederhana itu langsung membuat Bimo terdiam. Ia tidak menemukan jawaban. Sebab malam itu, untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Orang yang benar-benar besar, seringkali tidak sibuk menunjukkan dirinya besar. Sementara orang yang haus pengakuan, justru paling keras memamerkan apa yang dimilikinya. Tak jauh dari sana, Dian akhirnya ikut mendekat dengan ragu-ragu. Tatapannya berbeda sekarang. Tidak ada lagi senyum meremehkan seperti tadi. "Aku minta maaf kalau tadi keterlaluan," ucapnya pelan. Raka tersenyum kecil. "Kalian tidak salah." "Tidak salah bagaimana?" tanya Dian bingung. Raka memandang sekeliling ballroom sebelum menjawab tenang. "Malam ini saya jadi tahu siapa yang menghargai orang dari hati dan siapa yang hanya melihat penampilan." Kalimat itu langsung membuat Dian menunduk malu. Suasana kembali hening beberapa saat. Kini bukan Raka yang merasa kecil di tengah reuni itu. Justru Bimo dan Dian yang mulai merasa rendah di hadapan sikap tenang pria yang sejak awal mereka hina. Setelah permintaan maaf Bimo dan Dian, suasana reuni benar-benar berubah total. Ballroom yang tadi dipenuhi tawa ejekan, kini justru dipenuhi bisikan kagum dan wajah-wajah penuh rasa penasaran. Orang-orang yang sebelumnya menjaga jarak dari Raka, perlahan mulai mendekat satu persatu. Perubahan itu terasa begitu jelas. Tadi tidak ada yang benar-benar peduli ketika Raka duduk sendirian di kursi belakang. Bahkan beberapa orang sengaja menghindari berbicara terlalu lama dengannya karena menganggap hidupnya tidak sukses. Namun sekarang semuanya berbeda. Nama besar yang dimiliki Raka membuat banyak orang mendadak ingin terlihat dekat dengannya. Beberapa alumni bahkan buru-buru merapikan pakaian sebelum menghampiri meja Raka. Ada yang membawa senyum terlalu lebar, ada yang tiba-tiba berbicara sangat ramah, dan ada pula yang mencoba mengingat-ingat kedekatan masa sekolah yang sebenarnya tidak pernah ada. "Rak, masih ingat aku kan?" tanya seorang pria sambil tertawa kecil dan menepuk bahu Raka seolah mereka sangat akrab. Raka menatapnya sebentar, lalu tersenyum sopan. "Ingat?" Padahal dulu pria itu termasuk orang yang paling sering mengabaikannya di sekolah. Tak lama kemudian alumni lain ikut mendekat. "Wah, hebat banget sekarang. Kamu memang dari dulu kelihatan bakal sukses. Pantas saja pembawaannya tenang."
Kalimat-kalimat pujian mulai berdatangan tanpa henti. Raka hanya membalas dengan senyum kecil tanpa terlihat terlalu antusias. Ia memahami bagaimana cepatnya sikap manusia berubah ketika mengetahui status dan kekuasaan seseorang. Di sisi lain ruangan, panitia reuni terlihat sangat sibuk mendadak. Ketua panitia yang tadi hampir tidak memperhatikan Raka, kini berjalan tergesa-gesa menghampirinya. "Pak Raka, kalau berkenan pindah ke meja depan saja, biar lebih nyaman," ucapnya penuh hormat. Bahkan nada bicaranya berubah jauh lebih sopan dibanding sebelumnya. Namun Raka kembali menggeleng pelan. "Tidak perlu repot, saya nyaman di sini." "Tapi Pak..." "Benar, tidak apa-apa." Ketua panitia hanya bisa tersenyum canggung, lalu mengangguk cepat. Beberapa alumni yang melihat kejadian itu mulai semakin kagum pada sikap Raka. Meski memiliki jabatan besar, pria itu sama sekali tidak terlihat haus penghormatan. Sementara itu Bimo berdiri tidak jauh dari meja Raka sambil memperhatikan semuanya dengan wajah sulit dijelaskan. Ia bisa melihat bagaimana orang-orang kini berlomba mencari perhatian Raka. Orang yang tadi menertawakannya sekarang justru berebut menawarkan bantuan dan pujian. Salah satu alumni bahkan mulai membicarakan peluang bisnis. "Pak Raka, kebetulan saya sekarang pegang proyek properti, siapa tahu kita bisa kerjasama." Yang lain ikut menyelah cepat. "Saya juga punya usaha logistik Pak." "Aduh, dari dulu Raka memang pintar cari peluang." Bimo menunduk pelan. Padahal beberapa jam lalu, orang-orang itu masih duduk bersamanya sambil meremehkan motor tua milik Raka. Perubahan manusia ternyata bisa terjadi secepat itu. Di dekat meja makanan, Dian juga memperhatikan suasana dengan hati campur aduk. Ia melihat beberapa perempuan alumni yang tadi ikut menghinanya, kini justru tersenyum manis di depan Raka. "Pak Direktur ternyata low profile ya. Istri Bapak pasti beruntung banget. Aduh, jadi malu tadi belum sempat ngobrol banyak." Dian menelan ludah pelan. Ia sadar semua perhatian itu bukan muncul karena ketulusan, melainkan karena status yang baru diketahui malam ini. Namun hal yang paling membuatnya tidak nyaman adalah sikap Raka sendiri. Pria itu tetap sama seperti awal datang tadi. Masih sederhana, masih tenang, masih berbicara sewajarnya. Tidak ada sedikit pun usaha untuk membalas penghinaan dengan kesombongan. Justru sikap itulah yang membuat banyak orang semakin segan. Tak lama kemudian, salah satu staf hotel datang membawa kursi tambahan karena meja Raka mulai dipenuhi alumni yang ingin duduk di dekatnya. Pemandangan itu terasa ironis. Kursi yang tadi dianggap tempat paling tidak penting, kini justru menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Seorang alumni pria yang dulu terkenal cuek terhadap Raka, tiba-tiba tertawa keras sambil berkata, "Dari dulu sebenarnya aku paling dekat sama Raka." Beberapa orang langsung melirik karena jelas ucapan itu berlebihan. Raka sendiri hanya tersenyum kecil tanpa membantah. Sementara itu, beberapa alumni lain mulai saling menyalahkan diam-diam. Tadi siapa sih yang pertama ngehina Raka? Kayaknya Bimo deh. Iya, parah juga tadi. Bisikan-bisikan itu perlahan sampai ke telinga Bimo. Wajahnya semakin tidak nyaman. Kini orang-orang mulai menjaga jarak darinya, seolah takut ikut dianggap buruk karena tadi terlalu keras merendahkan Raka. Padahal beberapa jam lalu, merekalah yang tertawa bersama. Situasi itu membuat Bimo sadar bahwa manusia sering berubah sesuai arah kekuasaan. Dan malam itu, arah perhatian semua orang sudah berpindah sepenuhnya kepada Raka. Di tengah keramaian itu, Raka perlahan berdiri ketika salah satu alumni memintanya memberikan sambutan singkat di depan panggung. "Pak Raka saja yang bicara," seru seseorang. "Iya, kita mau dengar cerita suksesnya." Beberapa orang langsung bertepuk tangan setuju. Raka sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berjalan perlahan menuju depan ruangan. Semua mata mengikuti langkahnya. Pria yang tadi datang dengan motor tua dan dihina habis-habisan, kini menjadi orang yang paling dihormati di acara reuni tersebut. Namun tidak ada kesombongan di wajahnya. Langkahnya tetap sederhana, tatapannya tetap tenang. Dan justru ketenangan itulah yang membuat seluruh ballroom perlahan menjadi sunyi saat Raka berdiri di depan mikrofon. Ballroom hotel mendadak sunyi ketika Raka berdiri di depan mikrofon. Semua mata tertuju kepadanya. Orang-orang yang tadi sibuk berbicara, kini perlahan diam, menunggu apa yang akan dikatakan pria yang sejak awal diremehkan itu. Lampu ruangan terasa lebih terang ketika Raka berdiri di atas panggung kecil reuni. Namun wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada sorot dendam. Padahal semua orang tahu
Malam itu ia telah dipermalukan di depan banyak alumni. Di barisan depan, Bimo duduk dengan wajah tegang, tangannya saling menggenggam sejak tadi. Sementara Dian menunduk pelan, merasa malu setiap kali mengingat ucapan-ucapannya kepada Raka beberapa jam lalu. Raka memegang mikrofon perlahan lalu memandang seluruh ruangan. Beberapa detik ia diam. Kesunyian itu justru membuat suasana semakin terasa berat. Kemudian Raka tersenyum kecil. "Terima kasih karena masih mengingat saya," ucapnya pelan. Suaranya tenang dan rendah, tetapi cukup jelas terdengar ke seluruh ballroom. "Saya senang sekali bisa hadir malam ini. Jujur, sudah lama saya menunggu momen seperti ini." Beberapa alumni mulai memperhatikan dengan serius. Raka melanjutkan sambil memandang layar besar berisi foto-foto masa sekolah. "Dulu waktu sekolah, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak populer. Saya juga bukan anak yang punya banyak uang." Suasana tetap hening. Bahkan ada masa di mana saya datang ke sekolah sambil memikirkan apakah nanti bisa makan siang atau tidak. Beberapa orang mulai saling pandang pelan. Raka tersenyum kecil, seolah sedang mengenang masa lalu yang jauh. Tapi satu hal yang selalu saya ingat sampai sekarang, hidup itu panjang. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membuat banyak orang langsung terdiam. Raka lalu memandang ke arah motor tuanya yang samar terlihat dari luar pintu kaca ballroom. "Saya datang naik motor tua malam ini bukan karena tidak mampu membeli kendaraan lain." Beberapa orang langsung menunduk malu. "Motor itu menemani saya sejak masa paling sulit dalam hidup. Dari motor itu saya belajar arti perjuangan, kesabaran, dan rasa syukur." Suara Raka tetap tenang, tanpa sedikit pun nada menyindir. Namun setiap kalimatnya terasa seperti mengetuk hati orang-orang di ruangan itu. "Malam ini saya juga belajar sesuatu." Raka berhenti sebentar. Bahwa ternyata banyak orang masih menilai manusia dari apa yang terlihat di luar. Ballroom mendadak terasa semakin sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Bimo menundukkan wajah lebih dalam. Sementara Dian mulai menahan napas panjang, karena merasa setiap kata Raka seperti ditujukan langsung kepadanya. Namun yang mengejutkan, Raka sama sekali tidak terdengar marah. Ia justru berbicara dengan nada hangat dan tenang. "Saya tidak sakit hati." Kalimat itu membuat beberapa orang langsung mengangkat kepala perlahan. Karena hidup sudah mengajarkan saya satu hal. Orang yang meremehkan kita sebenarnya sedang menunjukkan isi pikirannya sendiri. Suasana menjadi semakin hening. Beberapa alumni mulai merasa sesak oleh rasa malu. Raka melanjutkan sambil tersenyum tipis. "Kalau malam ini saya datang memakai mobil mewah, mungkin sambutannya akan berbeda." Tidak ada yang tertawa mendengar kalimat itu, karena semua orang tahu itu benar. Tapi justru dari malam ini, saya bisa melihat dengan jelas siapa yang menghargai orang dengan tulus dan siapa yang hanya menghargai jabatan. Bimo memejamkan mata pelan, sementara beberapa alumni lain mulai saling menghindari tatapan satu sama lain. Mereka sadar, sejak awal merekalah yang menciptakan suasana penuh kesombongan di reuni itu. Raka kemudian memandang seluruh ruangan dengan tatapan lembut. "Saya tidak lebih hebat dari siapapun di sini." Kalimat itu langsung membuat beberapa orang terkejut. "Saya hanya kebetulan diberi kesempatan dan perjalanan hidup yang berbeda." Lalu ia tersenyum kecil lagi. "Dan saya percaya, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh motor yang dia pakai, pakaian yang dia kenakan, atau seberapa mahal jam tangannya." Beberapa alumni perempuan mulai menunduk malu, sementara seorang pria di belakang ruangan perlahan bertepuk tangan pelan. Tepukan itu kemudian diikuti orang lain, namun Raka mengangkat tangan kecil memberi isyarat agar mereka tenang. "Saya datang ke reuni ini bukan untuk dihormati," lanjutnya. "Saya datang karena rindu masa sekolah, masa di mana seharusnya kita saling mengenal hati, bukan saling menilai status." Kini suasana benar-benar berubah. Bukan lagi suasana reuni penuh pamer kekayaan, melainkan suasana penuh renungan dan rasa malu. Raka akhirnya menutup ucapannya dengan tenang. "Kalau ada pelajaran yang bisa saya ambil malam ini, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana." Ia tersenyum hangat.
Karena hidup bisa berubah kapan saja, tapi sikap kita kepada orang lain, itulah yang paling lama diingat. Ballroom mendadak dipenuhi tepuk tangan panjang. Namun kali ini tepukan itu bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena ketenangan dan kebesaran hati seorang pria yang memilih membalas penghinaan dengan pelajaran hidup yang elegan. Tepuk tangan masih menggema di seluruh ballroom setelah Raka selesai berbicara. Namun suasana malam itu sudah jauh berbeda dibanding awal acara. Tidak ada lagi tawa sombong, tidak ada lagi sindiran tentang motor tua, dan tidak ada lagi obrolan yang sibuk membandingkan kekayaan. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang bercampur rasa malu. Banyak alumni menundukkan kepala setelah mendengar ucapan Raka. Mereka sadar, sejak awal merekalah yang terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan luar. Padahal pria yang mereka hina justru memiliki hati paling besar di ruangan itu. Raka perlahan turun dari panggung dengan langkah tenang. Tidak ada gaya angkuh, tidak ada ekspresi puas karena berhasil membuat orang lain malu. Ia kembali menjadi dirinya yang sederhana seperti sejak pertama datang tadi. Namun kini tatapan orang-orang terhadapnya sudah berubah sepenuhnya. Beberapa alumni yang dulu bahkan jarang menyapanya mulai mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Seorang pria paruh baya menghampiri sambil tersenyum canggung. "Rak, maaf ya kalau tadi kami keterlaluan." Raka hanya tersenyum kecil. Sudah biasa. Jawaban sederhana itu justru membuat pria tersebut semakin malu. Di sudut lain ruangan, beberapa alumni perempuan terlihat berbicara pelan sambil sesekali menatap ke arah Raka. Ternyata dia nggak pernah berubah ya. Malah kita yang berubah. Iya, tadi aku sampai ikut ketawa juga. Mereka mulai sadar bahwa kesombongan sering membuat manusia lupa cara menghargai orang lain. Sementara itu Bimo masih duduk diam di kursinya. Sejak pidato Raka selesai, ia hampir tidak berbicara lagi. Tatapannya kosong mengarah ke meja di depannya. Semua rasa bangga yang tadi memenuhi dirinya seolah runtuh dalam satu malam. Ia teringat bagaimana dirinya begitu sibuk memamerkan mobil, bisnis, dan relasi demi mendapatkan pengakuan. Namun pada akhirnya, orang yang benar-benar berhasil justru datang dengan motor tua tanpa merasa perlu menunjukkan apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bimo merasa kecil bukan karena kekayaan, tetapi karena sikapnya sendiri. Tak lama kemudian, ia akhirnya memberanikan diri berjalan menghampiri Raka yang sedang berdiri dekat pintu ballroom. Langkahnya pelan dan wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti tadi. "Rak," suaranya terdengar berat. Raka menoleh tenang. "Iya?" Bimo menunduk sebentar sebelum berkata pelan. "Aku malu sama diri sendiri malam ini." Raka diam mendengarkan. "Aku terlalu sibuk merasa lebih hebat dari orang lain." Suasana di sekitar mereka perlahan ikut hening karena beberapa alumni mulai memperhatikan percakapan itu. Bimo menarik napas panjang. Padahal ternyata aku bahkan kalah jauh dalam cara menghargai orang. Kalimat itu keluar dengan suara tulus yang tidak dibuat-buat. Raka menatapnya beberapa detik lalu tersenyum kecil. Hidup selalu kasih kesempatan orang untuk berubah. Jawaban itu membuat mata Bimo memerah menahan rasa malu. Di sisi lain, Dian juga berjalan mendekat dengan langkah pelan. Perempuan yang sejak awal begitu menjaga gengsi, kini terlihat jauh lebih sederhana. Tidak ada lagi senyum meremehkan di wajahnya. "Aku juga minta maaf," katanya lirih. Raka mengangguk pelan. Dian menatap pria itu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Sekarang aku paham kenapa kamu terlihat paling tenang malam ini." Raka tersenyum tipis tanpa menjawab. Karena sebenarnya ketenangan itu bukan datang dari jabatan atau kekayaan, melainkan dari perjalanan hidup panjang yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi kuat. Tak terasa acara reuni mulai mendekati akhir. Banyak alumni satu persatu mulai pulang. Namun sebelum meninggalkan ballroom, sebagian besar dari mereka masih sempat menyalami Raka dengan sikap yang jauh lebih hormat dibanding sebelumnya. Bahkan beberapa orang terlihat benar-benar tersentuh oleh ucapan Raka malam itu. Seorang alumni berkata pelan kepada temannya, "Malam ini aku belajar. Ternyata orang paling sukses belum tentu yang paling banyak pamer." Yang lain mengangguk setuju. Sementara itu di luar hotel, udara malam terasa dingin ketika Raka berjalan menuju parkiran. Deretan mobil mewah masih berjajar di sana, berkilau terkena cahaya lampu hotel. Namun langkah Raka justru berhenti di depan motor tuanya. Motor sederhana yang sejak awal menjadi bahan tertawaan banyak orang.
Salah satu stafnya buru-buru mendekat. "Pak, mobil sudah siap di depan." Raka tersenyum kecil lalu menggeleng. "Tidak usah, saya pulang pakai ini saja." "Tapi Pak, saya suka motor ini." Jawaban itu membuat staf tersebut hanya bisa tersenyum hormat. Tak jauh dari sana, beberapa alumni yang hendak pulang diam-diam memperhatikan Raka. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti awal malam tadi. Yang ada justru rasa hormat yang tulus. Raka lalu mengenakan helm lamanya perlahan. Sebelum menyalakan motor, ia sempat memandang gedung reuni itu beberapa detik. Malam itu bukan hanya tentang reuni sekolah, tetapi tentang pelajaran hidup yang tidak akan dilupakan banyak orang. Bahwa penampilan sederhana bukan tanda rendahnya nilai seseorang. Bahwa jabatan besar tidak selalu berjalan bersama kesombongan. Dan bahwa manusia paling kuat seringkali adalah mereka yang tetap rendah hati saat memiliki segalanya. Suara mesin motor tua Raka akhirnya menyala pelan. Lalu pria itu pergi meninggalkan hotel dengan tenang. Sementara banyak orang masih terdiam memikirkan satu hal. Kadang hidup mempertemukan seseorang dengan penghinaan. Hanya untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki kualitas paling berharga dalam dirinya.